Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Di sini aku akan membagikan cerita pengalaman hidup yang berharga untuk kita ambil pelajarannya sama-sama. Nah, di cerita kali ini aku akan bawain tentang permasalahan yang bisa dibilang klise, teman-teman. Karena banyak keluarga yang hancur cuma gara-gara satu persoalan. Apa itu? Selamat buat teman-teman yang udah jawab warisan. Karena kalian benar. Ya, cerita ini tentang warisan yang berhasil menghancurkan satu keluarga besar dan menciptakan permusuhan antar saudara, teman-teman. Gimana kelanjutannya? Mari kita mulai ceritanya. Jadi cerita ini POV-nya kita ambil dari seorang anak perempuan dari salah satu ahli waris di cerita ini, teman-teman. Kita sebut aja namanya Kiara. Nah, cerita ini dimulai waktu kakek dan neneknya Kiara ini meninggal, teman-teman. Jadi, kakek neneknya Kiara ini punya 4 orang anak yang kebetulan cowok semua. Ini tanpa mengurangi rasa hormat, kita panggil aja langsung sesuai namanya ya, teman-teman, biar lebih gampang. Nah, anak pertamanya namanya Gibran, anak kedua namanya Bram, anak ketiga namanya Heru, dan anak yang terakhir namanya Daru. Nah, orang tua Kiara ini anak yang keempat, teman-teman, yaitu Daru. Jadi awal mula masalahnya itu berawal dari wafatnya kakek Kiara, teman-teman. Waktu itu Kiara hidup bareng kakek neneknya, teman-teman. Terus di suatu hari kesehatan kakek itu menurun sampai drop banget, teman-teman. Karena waktu itu ekonomi Daru dan keluarga ini bisa dibilang masih kekurangan. Jadi Daru coba buat hubungi kakak-kakaknya yang lagi merantau di kota yang berbeda. Karena ekonomi kakak-kakaknya ini bisa dibilang lebih baik dari Daru, teman-teman. Niatnya Daru ini minta tolong ke kakaknya biar kakek ini bisa dirujuk ke rumah sakit yang ada di kota yang peralatannya lebih mumpuni. Tapi tahu nggak teman-teman respon mereka apa? Di puskesmas aja udah nggak apa-apa, paling sebentar lagi sembuh. Oke, tahan dulu emosinya teman-teman. Kita lanjut dulu. Karena keterbatasan itulah akhirnya Daru cuma bisa bawa kakek ke puskesmas terdekat. Lalu singkat cerita, kakek pun meninggal karena kondisinya nggak kunjung membaik, teman-teman. Lalu Daru menghubungi kakak-kakaknya untuk pulang supaya mengurus pemakaman kakek. Nah, setelah tahlil, malam itu mereka semua dikumpulkan ke ruang tamu rumah kakek sama Gibran si anak pertama. Semua keluarga akhirnya berkumpul, ada sepupu Kiara dan juga istri-istri dari pamannya Kiara. Diskusi itu membahas tentang hak waris masing-masing anak kakek, teman-teman. Bayangin, dikumpulin untuk bahas masalah warisan di saat makam kakek aja bahkan belum kering. Oke, sabar teman-teman. Kita lanjut dulu. Daru yang denger niatan Gibran ini marah banget, teman-teman. Karena Daru nggak setuju untuk bahas itu untuk saat ini. Karena selain makam kakek yang belum kering, ada nenek yang masih sehat di situ. Perdebatan panjang dan ketegangan nggak bisa dihindarkan malam itu, teman-teman. Kata-kata makian saling terucap di antara Gibran dan juga Daru. Akhirnya paginya mereka semua balik pulang tanpa menunggu tahlil 7 hariannya kakek. Paginya Daru di situ emosi banget dan bilang ke istrinya, Bu Tuti, "Wes jarno ae ku bajingan-bajingan iku. Ket biyen urip karepe dhewe gak tau bantu wong tuane ancen asu ape." Jadi mau nggak mau Daru dan istrinya harus mengurus kembali acara tahlilan itu sampai 7 hari ke depan sendirian. Nah, itu yang pertama. Terus 5 tahun kemudian giliran nenek yang wafat menyusul kakek, teman-teman. Daru, Tuti, dan Kiara sangat-sangat terpukul dengan kepergian nenek, teman-teman. Daru kembali menghubungi kakak-kakaknya untuk mengurus pemakaman bersama-sama. 5 tahun nggak ketemu, ternyata percikan-percikan emosi di masa lalu itu belum berakhir, teman-teman. Kali ini bahkan lebih dahsyat dari pertengkaran yang lalu. Persis kayak waktu wafatnya kakek dulu, Gibran tanpa basa-basi memanggil lawyer untuk membicarakan warisan saat itu juga. Gibran dan Daru harus baku pukul karena perbedaan pendapat dan kakak-kakaknya yang lain
bukannya meredakan situasi, malah semakin mendesak Daru untuk menyetujui keputusan Gibran untuk segera membagi warisan saat itu juga. Daru yang emosi itu akhirnya kembali ke rumahnya yang ada di sebelah rumahnya nenek dengan banyak luka pukul di wajahnya. Dan akhirnya teman-teman, keputusan sudah dibuat. Daru dapat bagian rumah yang ditinggalinya saat ini karena memang itu sudah diwasiatkan kakek ke neneknya Kiara waktu masih hidup. Kata Daru ke Kiara, warisan yang dibagikan ke kakak-kakaknya itu meliputi tanah, kebun, deposito, dan emas yang kalau diperkirakan jumlahnya sekitar 5-6 miliar teman-teman. Daru mendapatkan rumah dan emas sekitar 70 gram dan disimpan baik oleh Bu Tuti, istrinya. Nah, yang menarik, setelah pembagian aset itu, bukannya tambah kaya, kakak-kakaknya ini malah terjebak pinjol dan juga judol, teman-teman. Ada juga yang ketipu investasi dan uangnya dibawa kabur, teman-teman. Jadi uang yang dulu diperebutkan itu sekarang hangus jadi abu, teman-teman. Dan sekarang katanya Kiara, hidup paman-pamannya ini struggling di perantauan. Nah, dari cerita Kiara ini banyak yang kita bisa ambil pelajarannya, teman-teman. Mulai dari berbakti ke orang tua, jangan serakah, dan harta warisan yang mudah lenyap kalau tidak dibarengi dengan manfaat di sana. Tapi teman-teman pernah dengar nggak sih kalau warisan itu emang bisa cepet banget habisnya? Kayak nggak tahu kenapa tiba-tiba habis saja. Dan cerita-cerita kayak gini tuh banyak banget di luaran sana. Habis dapat warisan berapa miliar, tahu-tahu habis saja. Ya nggak sih teman-teman? Nah, kalau teman-teman punya cerita pengalaman hidup yang mau aku bacain, kirim aja ke email di sini. Oke, itu aja teman-teman ceritanya. Terima kasih semuanya sudah menonton. Saya Lendra. Bye.